Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi pengukuran. Beberapa waktu yang lalu, kita telah mempelajari materi besaran dan satuan. Materi ini adalah lanjutan dari materi besaran dan satuan. Yang pertama mengenai pengertian pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan jengkal tangan. Di sini artinya membandingkan besaran panjang suatu benda dengan panjang jengkal tangan. Mengukur tinggi badan dengan menggunakan penggaris. Di sini artinya membandingkan panjang, yaitu tinggi badan seseorang, dengan panjang penggaris yang sudah memiliki skala-skala satuan. Mengukur massa benda artinya membandingkan massa benda yang diukur dengan massa anak timbangan. Dalam sebuah pengukuran tentu saja diperlukan alat ukur. Alat ukur atau instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kriteria kemampuan alat ukur ada 4. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati sebenarnya. Yang kedua, presisi. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian ada sensitivitas, yaitu tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Kemudian ada kesalahan atau error. Error yaitu penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi, alat ukur yang baik itu akurasinya harus tinggi, harus presisi, sensitivitasnya tinggi, dan kesalahan errornya itu kecil. Beberapa alat ukur untuk besaran pokok. Yang pertama, untuk besaran panjang. Ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mistar, kita sering menggunakan mistar untuk melakukan pengukuran panjang. Mistar ini nama lain dari penggaris. Tetapi harus hati-hati ketika kita melakukan pengukuran panjang dengan penggaris. Karena posisi yang salah bisa menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. Kemudian, alat ukur besaran panjang yang lainnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini ketelitiannya lebih baik dari mistar. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Jangka sorong memiliki ketelitian sampai 0,1 mm. Jadi ini adalah gambar jangka sorong. Ini ya, jangka sorong, ini keterangan bagian-bagiannya. Ini ada rahang tetap atas, kemudian rahang sorong atas, di sini ada rahang tetap bawah, kemudian rahang sorong bawah, ada skala utama, ini skala utama, kemudian ada skala nonius, dan ada tangkai ukur kedalaman. Kalau untuk mengukur diameter bola, diameter bola ini benda atau bolanya diletakkan di sini, di bawah sini. Kalau untuk mengukur diameter dalam tabung, kita gunakan rahang yang ini atas. Kalau untuk mengukur kedalaman lubang, ini kita gunakan tangkai ukur kedalaman.
rahang tetap ini tidak bisa digerakkan. Kalau rahang sorong ini bisa digerakkan. Selanjutnya contoh, ini contoh pembacaan jangka sorong. Jadi untuk membaca jangka sorong kita perlu mengetahui pembacaan pada skala utama dan pada skala vernier atau skala Nonius. Ini dari gambar ini kita lihat bahwa pembacaan skala utama adalah 2,1 cm. Sedangkan untuk skala Nonius kita lihat skala Nonius yang tegak lurus, yang terbentuk garis lurus. Dengan skala utama ini adalah skala Nonius keempat, garis keempat. 1, 2, 3. Oh maaf, ternyata ketiga ya ini ya. Jadi garis lurusnya yang ketiga. Jadi nilainya 0,03 cm. Sehingga panjang bendanya adalah 2,13 cm atau 21,3 mm. Kemudian pengukuran besaran panjang, alat ukur yang lainnya menggunakan micrometer screw. Micrometer screw mempunyai ketelitian 0,01 mm sehingga cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Ini jadi benda yang akan diukur panjangnya diletakkan di antara ruang ukur tetap dan ruang ukur gerak. Ini adalah gambar micrometer screw. Bagian-bagiannya ini ruang ukur, ini diletakkan di sini ya benda yang akan diukur. Kemudian ini rangka, ini kunci penyetel, ini skala utama atau skala tetap. Ini skala Nonius, ini bisa digerakkan ya, bisa digerakkan maju mundur. Ini maju mundurnya digerakkan dengan gigi putar. Sebagai contoh, nih benda diletakkan di ruang pengukuran, nanti bisa terbaca skala tetap dan skala putar. Kalau dari skala tetap atau skala utama, kita lihat ini adalah 5,5 mm. Jadi setiap satu garis ini antara 0 dan garis di bawahnya ini adalah 0,5 mm. Jadi ini 5 mm, ini di bawahnya 0,5 mm, berarti ini 5,5 mm. Ini skala utamanya atau skala tetapnya. Kemudian skala putar atau skala Nonius. Kita lihat yang tegak lurus, yang sejajar ya. Yang sejajar ini 25, 26, 27, 28. 28 kali 0,01 mm berarti 0,28 mm. Jadi panjang bendanya itu panjang yang terbaca di skala utama dan skala Nonius. Ditambahkan hasilnya 5,78 mm. Ini pembacaan micrometer screw. Kemudian untuk besaran massa. Pengukuran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca atau timbangan. Ada beberapa jenis neraca, antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Ini gambar neraca Ohaus. Ini juga gambar neraca Ohaus, ada beberapa jenis neraca Ohaus ya. Nah, kalau ini neraca lengan, neraca ini digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Kemudian pengukuran besaran waktu. Pengukuran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, stop, dan reset. Ini gambar stopwatch. Kalau yang ini digital, yang ini manual, mohon maaf, yang ini digital. Atau mungkin kalau sekarang teman-teman menggunakan stopwatch itu yang ada di handphone, stopwatch digital itu ya, itu juga sama bisa digunakan untuk mengukur besaran waktu.
Baik, itu yang kita pelajari mengenai pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.